Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa dari minggu tidak sholat maghrib jamaah yang insya Allah sama-sama di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada saat ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan juga hubungan kita dengan besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana biasanya setiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan hal ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelumnya, karena kita bacakan suratul Fatihah, kita tujukan untuk penolong kita, baik yang masih hidup maupun yang telah hidup kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid yang di dalam taklim. Mudah-mudahan berbahagia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Min barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 lewat berapa menit. Kesempatan baca berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim wa huwa asdaqul qailin. Wa huwa, dan dialah asdaqu, yang maha benar, qailin, ucapannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, berlindung, minasyaiton, dari godaan syaitan. Ail hawa, manittaba'a, hawa yang menjauhkan kita dari kebenaran, hawa yang menjauhkan kita dari Allah, itu namanya syaitan. Orang kita nyebutnya setan. Setan loh. Itu karena orang kelakuannya, perbuatannya menjauhkan kita dari kebenaran. Makanya dibilangin setan. Ngeselin, bikin kita jadi nggak eling sama Allah. Atau yang nolak kebenaran, dibilangin susah. Nih, begini caranya biar lo kagak jatuh, dibilangin kagak mau. Setan lo. Ya, bukan kesel, bukan, karena itu menjauhkan kita dari kebenaran. Hawa yang menjauhkan kita dari Allah, hawa yang menjauhkan kita dari kebenaran, itu disebut syaitan. Bahasa kitanya setan. Ada kalanya wujudnya yang bangsa jin, ada kalanya wujudnya bangsa manusia. Mau ngaji, kata bini, bang nggak usah ngaji bang, sama aja. Setan loh, menjauhkan kita dari dari Allah. Tapi jangan kenceng-kenceng ngomongnya.
takut kedengaran tetangga. Ntar kata bininya dibalikin, lah kalau gua setan, lu lakinya setan dong ya. Jadi sama-sama setan. Makanya setiap kali kita baca Al-Quran, mohon sama Allah agar dijauhkan dari hawa yang menjauhkan kita dari kebenaran dan menjauhkan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sifat asyaiton adalah ar-rajim. Nah, agar apa yang kita dibaca mendapatkan keberkahan, awali setiap kebaikan yang kita lakukan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kebaikan. Makanya nggak ada persoalan, nggak ada perdebatan, kecuali kita mau melakukan yang berlawanan dengan sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, seperti menyembelih. Itu baca asma Allahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ada aturannya. Makanya kalau kemudian orang sholat kok tidak mau baca bismillah hanya karena katanya Rasul nggak baca bismillah, lah pelit amat baca bismillah. Lagian apa ruginya baca bismillah? Ya biarin, kalaupun memang katanya Rasul nggak baca bismillah, ya biarin Rasul nggak baca bismillah. Kita mah bukan Rasul. Kan kita apapun harus mengikuti Rasul, mengikuti Rasul. Kalau misalkan kita kasih logika seperti itu, emang lu udah ngikutin Rasul? Rasul apal Quran, lu apal Quran? Lah kagak. Iya, makanya yang sok-sokan ikut-ikut Rasul, ya. Kita juga baca bismillah ngikut Rasul. Dari hadis tadi, setiap kebaikan yang kita lakukan, abdadaul awali kebaikan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu Bapak-Ibu sekalian, itu bisa dijadikan satu ukuran. Orang ngimamin sholat, kalau bismillahnya saja udah kagak bener, itu ayat berikutnya pasti orang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sinnya masuk kepada mim. Bis itu nyengir, bis latihannya. Bukan cengar-cengir, bukan bis. Bukan. Ya. Gigi serinya itu makhrajnya sin itu kelihatan. Bismillah. Hanya ntar sampai rumah belajar depan kaca. Bis. Gigi serinya kelihatan. Nah kalau orang udah tarikannya bismillah, pasti lamnya goyang. Allaham, tawalud. Iya, kalau lamnya goyang, mimnya pasti masuk ke suara dal. Alhamdu, bukan du. Kayak suara nun campur dal. Alhamdu. Wah, ribet amat baca bismillah aja. Ya bukan ribet, emang lu nya aja yang baru belajar. Ya. Itu pondok belajar bismillah, baca Fatihah, itu nggak cukup sehari 2 hari, coy. Ya. Nggak cukup sebulan 2 bulan. Kenapa? Karena bakal jadi ukuran nanti di masyarakat. Nah, kalau imamnya saja sudah begitu, ya bisa diukur makmumnya 11-12 ya. Ya, makanya latihannya itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Baca sekarang, Bang. Itu baca bismillah saja satu napas banyak yang nggak kuat. Baca belajar Iqra. Karena nggak dilatih. Itu kan perlu latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Napas. Nggak kuat. Tapi kalau dilatih, tarik napas dulu. Kita jangan belajar makhrajnya dulu, napasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, baru dikit-dikit belajar makhraj. Yang makhraj tadi sin itu nyengir. Bis. Jangan ditahan, jangan embis. Bismillah. Embis. Jangan ditahan, jangan ditahan di bis. Bis ringan. Karena makhrajnya ba itu ringan. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim dua lafaz aja kalau nggak terbiasa Ar-Rahmanir Rahim. Karena memang metode kita metode kita itu kan baca Iqra itu kan kayak ngeja ba nggak diawali dari huruf-huruf hijaiyah. Ya memang apapun metodenya, intinya kan kita bisa baca. Tapi alangkah baiknya anak pun dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, dikenalin. Jangan langsung a, ba, ta. Nanti anak nggak kenal huruf jim. Kenalnya jim. Jim. Ada yang ngucap jim aja susah, Pak. Jim. 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 Jim katanya jip. Jip. Nah, itu harus dilatih. Awali setiap kebaikan kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang ja'u yang mereka datang min ba'dihim setelahnya. Ulama ahli ilmu tafsir menjelaskan ba'dihim him mereka di sini adalah kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajir asal kata dari hajar, yuhajir, muhajaran, muhajiratan. Muhajir artinya orang yang hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari Mekah ke Madinah yang waktu itu namanya Yathrib. Orang yang pindah itu disebut muhajir. Tapi kalau orang yang tadinya nggak pakai celana, yang tadinya nggak pakai baju, sekarang pakai baju, yang tadinya nggak pakai kerudung, terus pakai kerudung, itu namanya tobat. Bukan hijrah, bukan. Artis ibu kota pada hijrah. Hijrah kemana? Ya. Jangan salah, karena itu penempatan bahasa syariah. Hijrah itu artinya pindah. Kalau yang tadinya nggak sholat, terus jadi sholat, itu namanya bukan hijrah, namanya taubat. Kalau hijrah itu artinya pindah. Bapak tadinya tinggalnya di Jakarta, sekarang di Mangunjaya, berarti pindah, berarti hijrah. Tuh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, mereka orang-orang yang telah datang setelah mereka. Mereka di sini artinya kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum ansor itu adalah kaum yang ada di Madinah. Muslimin muslimat yang sudah memeluk agama Islam, yang berada di Yathrib, yang ada di Madinah, itu namanya kaum ansor. Nabi mempersaudarakan kedua golongan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan saking sayangnya kaum ansor kepada kaum muhajirin, yang mereka punya istri lebih dari satu, rela menceraikan istrinya, dan istrinya diberikan kepada kaum muhajirin. Pada saat itu belum ada istilah iddah. Iddah itu bilangan seorang istri ketika dicerai oleh suaminya. Itu namanya iddah. Zaman itu belum ada iddah. Makanya kaum ansor yang punya istri lebih dari satu, saking sayangnya kepada saudaranya kaum muhajirin, sampai rela menceraikan istrinya agar diperistri oleh kaum muhajirin. Nah, kalau sekarang agak boleh, Pak. Ada iddah dulu. Masa tenggang nunggu sampai 3 kali suci plus 10 hari, 100 hari. Boleh biar bapak sayang sama kawan, ininya banyak misalnya, minta atu, terus dipinta langsung dikawin, nggak, kagak boleh. Harus ada masa tunggunya. Tuh namanya iddah.
mereka orang-orang yang datang setelah kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, Rabbana, ya Tuhan kami. Asalnya ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Asalnya wali ighfir ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudaraku, orang-orang yang terdahulu beriman. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan, fi qulubina, di dalam hati kami. Wala taj'al fi qulubina, bukan wala taj'alna fi qulubina, bukan. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan, fi qulubina, di dalam hati kami. Kami siapa? Kami yang berdoa dan orang-orang yang kami doakan, anak, istri. Kita minta sama Allah, jangan engkau jadikan dalam hatinya ghillan, kedengkian, lilladzina, kepada orang-orang amanu, yang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufun, zat yang maha penyantun, rahimun, dan zat yang maha penyayang. Surah Al-Hasyr ayat 5 ayat 10. Surah yang ke-59 ayat yang ke-10. Ada satu doa yang satu di antara fadilah keutamaan doa ini. Pertama, minta sama Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa saudara kita yang terdahulu, dan minta sama Allah agar Allah jauhkan kita dari sifat dengki. Tahu dengki, Pak? Dengki itu hasud. Tahu hasud? Hasud itu dengki. Tahu dengki? Hasud. Dengki, hasud itu keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu namanya dengki. Itu namanya hasud. Cirinya, senang lihat orang susah, susah lihat orang. Itu penyakit modern. Sampai segala urusan yang sebetulnya bukan urusan kita, kita ngurusin. Para pejabat, para korupsi, kita ikut ngurusin, Pak. Berapa urusannya kita pejabat? Bukan. Hidup itu dibikin gampang. Kita bisa ibadah, nggak punya utang, bisa makan. Enjoy, coy. Ya. Jangan ikut-ikutan komentar-komentar orang yang nggak jelas. Jadi, oh berarti kita nggak punya rasa nasionalisme. Bukan. Khawatirnya kita nanti ada penyakit hasud. Ketika ada pejabat enak, kita kemudian iri, menginginkan agar nikmat yang ada pada dirinya hilang. Itu hasud, Pak. Namanya dengki. Maka tadi fadilah di antara doa tadi yang kita baca, surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufun. Ini sifatnya personal. Makanya jarang doa ini dibaca kecuali dalam tahlil. Ini bisa jadi amal. Bapak biasanya kalau habis sholat, doanya apa, Pak? Doa selamat ya? Iya, doa selamat. Dalam teknik berdoa, hendaknya doa itu diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh minimalnya. Atau mau sholawat mujiat dulu boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sholatan tunajjina bihan jama'at terus ya. Lalu pujian kepada Allah, karena Allah itu senang dipuji. Ketimbang Bapak baca istighfar, kalau dibandingkan dengan Bapak memuji, itu Allah lebih senang dipuji ketimbang Bapak minta ampunan. Makanya kenapa kok habis sholat setelah tasbih subhanallah, 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 pasti bacanya alhamdulillah. Karena Allah sering dipuji. Kadang kita kan seringan baca istighfar ketimbang memuji kepada Allah. Kayak orang-orang Pading kalau di haji itu
Haji itu kan orang Pakistan, Pak. Ceweknya kan cakep-cakep, Pak. Orang India, orang Irak, oh cakep-cakep. Orang kita keliru. Kalau ngeliat orang cakep kok istighfar. Salah. Orang lihat orang cakep kok istighfar. Berarti kan dosa. Terus kemudian bagai, ya alhamdulillah lah. Orang nemu barang bagus. Ya. Lah ngeliat cewek cakep istighfar. Ngawak itu. Ya. Masa lihat orang cakep dosa. Dosa itu kan kalau melototin ya. Iya, begitulah alhamdulillah. Cuman udah jangan dipelototin. Ini mau istighfar tapi melototin aja. Clear. Maka ditambah lagi dapat cewek cakep lagi. Nah, ini kan enggak istighfar. Berarti kan dosa. Setelah kita baca sholawat, baru kita pujian kepada Allah. Boleh panjang, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan, banyak hamdan. Asal jangan hamdan atete ya. Hamdan atamimi ya. Baru dah doa selamat. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka minta kepadamu salamatan fiddin, selamat agama, wa afiatan fil jasadi, keperkasaan dalam jasad kita. Jangan cuma sehat saja, orang sehat belum tentu perkasa. Tapi kalau orang perkasa, roso. Iya, orang sehat kan ukurannya makan. Orang kalau doyan makan, biar kata masuk rumah sakit, sehat. Lagi kolokan aja dia. Ilok ditengok, sehat enggak? Masih sakit. Doyan makan, nambah. Lo nambah katanya sakit. Nah, itu mau kolokan. Kalau orang doyan makan ya berarti sehat. Tapi belum tentu orang sehat itu afiat. Makanya minta sama Allah, wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahnya ilmu, wa barokatan fil rizqi, dan keberkahan rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ngerti kan artinya? Udah anggap aja ngerti dah ya. Nah, pada saat baca Allahumma hawin, ini ijazah. Ijazah dari guru kalau bapak ketemu orang yang lagi sekarat, ya. Ada orang sekarat kagak mati-mati, Pak. Sian kan kita. Sampai berjam-jam. Saya pernah nungguin orang sekarat dari jam 1 sampai jam 5. Orang mati-mati. Ya, lah itu kata guru, ketika kita baca doa selamat pada saat baca Allahumma hawin, pakainya ha, jangan pakai ka, kawin ini. Ya. Allahumma ya Allah hawin, ringankanlah alaina. Nah pada saat kita baca alaina, sebut namanya fi sakaratil maut. Syukur-syukur bapak pakai media gede, yakin pakai air. Ya, itu bukan ijazah kaleng-kaleng itu, Pak. Makanya kalau ada orang sekarat jangan takut, nggak ada orang sekarat itu nular. Kali malaikat salah nyabut gitu, kita deketin kagak tahu kita yang mati, lo kagak ada ceritanya. Mati itu sudah ada ketentuan. Makanya kalau ada orang minta tolong didoain, nah itu doanya. Tapi itu tadi syaratnya doa selamat kita amalin. Jangan jarang kita baca doa selamat, tahu-tahu nolongin orang Allahumma hawin alaina, orang mati-mati orang. Iya. Karena jam 5 saya ada acara, jadi saya bikinin air ya syariat. Tuh. Jam 5 mohon maaf ini, dari tadi udah kita tuntun. Orang mati-mati ini orang. Ya. Nanti bikinin air. Nanti kalau nggak bisa diminumkan, udah usapin di leher. Nah itu syariat. Allah yang maha menentukan. Tuh. Saya pulang, belum sampai rumah Pak, ditelepon Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah sudah mati. Masya Allah, anak sialan kata kita. Ya walaupun sudah meninggal, jangan ucap alhamdulillah lah. Tetap innalillah
Inilah dulu. Ya alhamdulillah dalam hati aja ya. Tuh. Iya. Tuh. Allahumma hawwin alaina fi. Tapi kalau jelas emang udah sekarat, jangan istri lagi keselak dibacain doa begitu, lo mati. Ya. Gak begitu prosesnya. Kalau udah jelas ini orang ada tanda-tanda sekarat. Tanda-tanda sekarat itu apa? Ya tanya sama Pak Yunus sama Pak Ading itu. Sering ngadepin orang itu. Ntar itu job dia, jangan hanya sama kita ya. Ada tanda-tanda orang sekarat itu. Makanya yang takut. Ya misalnya apa kebetulan ada saudara dalam keadaan sekarat, bingung. Nah, Bapak yang udah dapat ijazah, baca itu doa ya. Jangan lebah susah doang Pak Ustadz dihubungi. Giliran dapat THR orang kenal sama Pak Ustadz. Nah, setelah kita baca doa selamat, selesai tuh. Baru kan kita baca Robbana. Robbana pertama usahakan untuk anak istri kita. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu bisa diartikan cahaya yang menyejukkan hati. Minta sama Allah agar istri situ, bukan istri kita, bukan, nggak ada istri kita, masa istri bareng-bareng ya. Istri situ, anak situ, minta sama Allah agar Allah jadikan istri dan anak yang menyejukkan hati. Makanya kalau Bapak punya anak maaf, rewel, susah diatur, nah ketika baca wa dzurriyyatina itu sedikit kita hadirkan, bayangkan wajah anak kita, kembali kepada syariat, minta sama Allah agar anak yang tadi kita anggap susah diatur, ngawal mulu misalkan, ngelawan mulu, minta sama Allah pada saat kita baca hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bayangkan. Karena bisa jadi istri tidak bisa berdoa seperti itu. Kita lah sebagai bapaknya memintakan kepada Allah agar anak keturunannya Allah jadikan anak yang menyejukkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sebelum Rabbana ighfir lana wa liwalidaina, ini doa dibaca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafal, Pak? Hafal enggak? Ya. Kalau enggak hafal nanti dibuka dah surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-10. Boleh dibaca, boleh. Ya, insya Allah dengan doa tadi Allah akan jauhkan dari sifat dengki tadi. Sebab awal muasal kriminal yang terjadi di muka bumi, kalau kita lihat sejarah yang namanya Qabil dan Habil, itu awalnya karena hasud. Itu kan awalnya dengki. Qabil, bukan Kubil, bukan. Kalau Kubil orang Tambun, Kubil, Qabil. Itu merasa dengki istrinya itu kok labuda, bukan Iklimah. Ngomong sama bapaknya, Pak, ngapa saya kok dapat istri kok labuda? Ya sebetulnya labuda sama Iklimah itu sama-sama cakep, Pak. Cuman labuda sama Iklimah kalau dibandingkan itu lebih cakep Iklimah. Jadi salah kalau ada orang ngomong kayak ngomong katanya karena labuda jelek. Tidak, loh, orang anaknya Nabi Adam sama Hawa. Mak bapaknya satu. Emaknya cakep, bapaknya cakep, nggak mungkin anaknya buluk. Kenal buluk? Nah iya. Lah sekarang bapaknya buluk, emaknya buluk. Walaupun baca surah Yusuf ya tetap anaknya buluk. Ya, bukan masalah surah, ya karena faktor gen tadi. Cuman ada satu riwayat bahwa Habil dan Iklimah itu sebetulnya Ibu Hawa sudah hamil di surga di sana. Makanya jika dibandingkan dengan Qabil, dibandingkan dengan Habil dan labuda, itu lebih cakep daripada Iklimah tadi.
Kata bapaknya, nggak bisa, nah ini udah syariatnya. Karena syariatnya harus silang. Habil dapat iklima, Qabil dapat labuda. Tapi yang namanya orang udah dasarnya hasud, awalnya hasud. Sudah kalau gitu, kalau emang lu protes, sekarang masing-masing mengadakan pengorbanan. Kurban di sini artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan suguhan. Bukan kurban bahasa Indonesia, bukan. Kalau kurban bahasa Indonesia kan seolah jadi objek. Mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan pemberian tertentu. Qabil itu profesinya sehari-hari seorang petani. Ya kumpulkan tanam-tanaman yang jelek, dijadikan korban, taruh di atas gunung. Sedangkan Habil profesi sehari-harinya itu peternak. Ya pilihkan domba yang cakep, ya taruh di atas gunung. Kemudian malaikat Jibril datang menyerupai api, kemudian kurban yang disuguhkan Habil itu diterima oleh Allah, dibawa ke surga dombanya. Makanya wedus itu, kenal wedus? Domba, ya, domba yang dijadikan pengganti Nabi Ismail itu adalah wedusnya Habil ketika dia diperintahkan Allah untuk kurban. Jadi asalnya memang dari bumi. Ketika Nabi Ismail begitu mau dibuncit, disembelih, diganti oleh malaikat Jibril domba yang asalnya dari Habil. Tuh. Oh, makin marah Qabil itu. Orang bagaimana caranya mengenyahkan saudara kandungnya? Habil itu. Datang iblis membisikkan, kalau bisa lu bantai aja, lu bunuh aja. Itu awal karena hasud. Karena menginginkan nikmat yang ada pada Habil itu hilang. Hingga singkat cerita dibunuhlah Habil tadi. Pembunuhan pertama anak manusia. Saking kedernya itu Qabil, Habil itu selalu digendong kemana-mana. Jadi bukan Mbah Surip saja yang tak gendong kemana-mana. Ya. Ternyata Qabil itu saking bingungnya, itu jenazahnya Habil itu digendong. Kemana dia pergi dibawa, kemana dia pergi dibawa. Akhirnya ketika dia pergi ke hutan, tadinya mau dibuang di hutan, Allah utus 2 ekor gagak, burung gagak. Duanya itu berantem, satu mati. Lalu gagak yang hidup tadi menggali-gali lubang. Nah, dari inspirasi gagak itulah kemudian jenazahnya Habil dikuburkan. Itu karena dengki, karena hasud kepada saudaranya. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau penyakit dengki itu kategorinya hati, itu kita yang ngalami nggak ngerasa. Nggak ada orang itu, gua kan walaupun bagaimana sombong, nggak ada. Orang ngatain kita sombong itu yang ngomong orang lain. Orang ngatain kita delit, ngirian, itu yang ngomong juga orang lain. Beda dengan penyakit hati, penyakit fisik. Kalau penyakit fisik kita ngerasa, Wak. Orang lain kalau nggak dikasih tahu kagak ngerti. Bapak datang ke dokter, sakit perut misalnya, ditanya apa yang dirasa, meneng aja. Sakit apa lo? Diem aja. Ngerti nggak dokter? Lah kagak. Itu penyakit medis. Dia ngerti kalau dikasih tahu. Tapi kalau penyakit hati, orang lain sekalipun nggak dikasih tahu, dia tahu. Kita yang menderita malah kagak tahu. Satu di antara penyakit hati itu ya tadi hasud, dengki, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ada tetangga beli mobil baru, wah kita beli bodrek, wah panas dingin kita. Nah, itu hasud itu namanya. Hati-hati. Hasud itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Na'udzubillah min. Maka harus dinetralisir, minta sama Allah. Syukur-syukur Bapak baca setiap habis sholat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baru Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana, nanya panjang, Rabbayana shaghira. Ada yang baca sohiro, ada yang baca sighara, silahkan Bapak cocok yang mana, dua-duanya benar ya. Dibaca sohiro karena secara nahwu sohiro itu bukan artinya kecil. Sohiro itu artinya dzorof. Dzorof itu zaman. Zaman itu tidak perlu dijamakkan, makanya nggak boleh dibaca sighara karena itu dzorof. Dzorof itu artinya di masa kecil, bukan sifat dari bahasa tadi. Beda kalau misalkan hadas kecil itu boleh dibahasakan jamak. Ini menurut versi yang tetap baca sohiro. Yang baca sighara karena dijamakkan, karena kita baca doa untuk bareng-bareng. Jadi dua-duanya ada alasan. Kenapa kok ada orang tetap baca sohiro? Karena sohiro itu dzorof. Dzorof itu timing, di waktu kecil, bukan menunjukkan sifat dari barang. Makanya tidak boleh dijamakkan, tetap dibaca sohiro karena itu artinya di masa kecil, waktu bocah, bukan maknanya kecil, bukan maknanya waktu bocah. Lah yang baca sighara karena tadi robbauna itu adalah jamak, maka jamak harus dijamakkan, makanya dibaca robbauna sighara. Itu dasarnya masing-masing. Terus yang benar mana? Dua-duanya benar. Ya. Setelah kita baca doa untuk orang tua, baru yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu walaupun dari ayat Al-Quran, tapi karena kita ambil sebagai satu doa, itu boleh dibaca sepotong-potong. Maksud sepotong-sepotong itu kita sambil bernapas. Beda kalau misalkan Bapak baca Al-Quran. Di Al-Quran itu misalkan ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, itu nggak boleh sepotong-potong. Ya harus kalaupun mau diwasal Rabbana atina fid dunya hasanah hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzab. Kalau Al-Quran. Tapi kalau kita doa sekalipun itu dari Al-Quran, boleh kita baca Rabbana, napas, atina, napas, fid dunya hasanah. Ya maklum, namanya anak muda, napasnya pendek. Misalnya, boleh baca seperti itu. Kita pernah mempermasalahkan, Pak. Itu Ustadz baca Rabbana itu kan Al-Quran. Kenapa kok bacanya dipotong-potong begitu? Saya jelaskan. Kalau kita niat baca Al-Quran sebagai doa, ya tadi contohnya, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan baru berhenti. Tapi karena kita doa, Rabbana fil lana, napas, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ambekan. Wala taj'al fi qulubina, napas. Boleh. Karena kita niatnya doa. Bukan niat baca Al-Quran. Baru ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, disempurnakan dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya kaifiyah doa. Awali dengan sholawat, lanjutkan pujian kita kepada Allah, lalu doa itu kita munajatkan, tutup dengan sholawat, sempurnakan dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau perlu usap wajah kita, baca Al-Fatihah. Kalau yang apal habis baca Fatihah, Allahumma bihaqqil Fatihah misalkan, monggo.
Itu ayat kalau dibaca, diamalkan, insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit dengki, penyakit hasud. Tadi cirinya senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu penyakit orang modern sekarang. Kita nggak kerasa, tapi orang lain tahu. Dibaca kapan? Khususnya ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kalau ba'da subuh nggak sempet ya ba'da maghrib. Kalau ba'da maghrib kagak sempet ya ba'da subuh. Kalau ba'da subuh kagak sempet ya ba'da maghrib. Ya, insya Allah. Allah akan hindarkan kita dari penyakit hati tadi. Jangan sembarang itu Pak, penyakit hasud itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Maka kata Nabi, jauhilah kamu dari penyakit hasud. Karena sesungguhnya penyakit hasud itu kata Nabi diumpamakan seperti seperti api yang membakar kayu bakar. Yang namanya api Pak, jangankan istilahnya kayu, orang aja mempan Pak. Itu di Jakarta ada korban kebakaran. Emang api ngerti, oh ini bocah gitu? Nah kagak. Itu perumpamaannya hasud itu akan membakar amal ibadah kita. Maka untuk menetralisirnya tadi, amalkan doa ini, surah Al-Hasyr ayat 10. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada 114 surah. Surah yang 59 itu namanya surah Al-Hasyr. Lah ayat 10-nya ini Bapak baca. Tapi jangan dari walladzina ja'u min ba'dihim, tidak. Bacanya langsung Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa karimina dhukhrina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.